Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mata kuliah Pancasila dengan pembahasan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penjelasan tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun Kedua Nomor 7, dijelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan suatu cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar maupun hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan atau dikonkretkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia. Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dikonkretkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum di Indonesia memiliki dua aspek yang fundamental, yaitu yang pertama, memenuhi syarat terwujudnya tertib hukum di Indonesia, dan yang kedua, sebagai tertib hukum yang tertinggi. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi 4 hal. Yang pertama, adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian, yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar filsafat negara Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah, di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Syarat yang keempat, adanya kesatuan waktu, di mana seluruh peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dengan kalimat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan saat mulai berdirinya negara Republik Indonesia yang disertai dengan tertib hukum sampai seterusnya selama kelangsungan hidup negara Indonesia. Dengan demikian, maka seluruh peraturan hukum yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia sejak saat ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 telah memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum negara.
Adapun syarat-syarat tersebut pada hakikatnya sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Dalam suatu tertib hukum terdapat urutan susunan yang bersifat hierarkis, di mana Undang-Undang Dasar pasal-pasalnya bukan merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih terdapat suatu norma dasar yang menguasai hukum dasar termasuk Undang-Undang Dasar maupun konvensi, yang pada hakikatnya memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi, yang dalam ilmu hukum tata negara disebut sebagai stats fundamental norm. Maka kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi dasarnya, karena Undang-Undang Dasar 1945 memberikan faktor-faktor yang mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi 4 syarat adanya suatu tertib hukum. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum yang tertinggi sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi, serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang lebih rendah. Berdasarkan hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dalam tertib hukum Indonesia, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya tertib hukum Indonesia. Konsekuensinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara hukum tidak dapat diubah, sehingga dapat ditekankan bahwa Pancasila sebagai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dalam batang tubuhnya atau pasal-pasalnya, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum positif di Indonesia. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea, yang masing-masing alinea mempunyai arti dan makna yang dalam, serta mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena ia menjunjung tinggi nilai-nilai yang dijunjung oleh bangsa-bangsa yang beradab di muka dunia ini. Lestari karena dia mampu menampung dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Pada alinea pertama, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut hanya memuat serangkaian pernyataan yang menerangkan peristiwa yang mendahului sebelum terbentuknya negara Indonesia. Adapun alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat unsur-unsur fundamental negara, antara lain: yang pertama, dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi unsur ini, karena dari segi terjadinya, Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan oleh PPKI sebagai pembentuk negara, dan terdapat dalam alinea ketiga
yang dinyatakan dengan maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang kedua, dari segi isinya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut. Yang pertama, tujuan negara, baik tujuan khusus maupun tujuan umum. Tujuan khusus tercermin dalam kalimat melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan umum dalam kalimat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara tercermin dalam kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang ketiga, bentuk negara. Hal ini terdapat dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara. Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, alinea keempat ini memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nota Negara mengatakan bahwa pokok kaidah negara yang fundamental memiliki hakikat dan kedudukan hukum yang tetap terlekat pada kelangsungan hidup negara. Oleh karena itu, tidak dapat diubah, sebab mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama halnya dengan membubarkan negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah. Karena yang pertama, menurut tata hukum, peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan oleh pembentuk negara, sedangkan semua penguasa negara setelah terbentuknya negara kedudukannya lebih rendah. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di negara Republik Indonesia, sehingga suatu ketentuan hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis tidak dapat meniadakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, hakikat isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengejawantahan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat pembukaan dan yang disemangati pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kesatuan serta semangat yang demikian itu yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap warga negara Indonesia. Rangkaian isi, arti, dan makna yang terkandung dalam masing-masing alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya negara Indonesia melalui pernyataan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian peristiwa dan keadaan
yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia. Terdapat pada alinea pertama, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud. Terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan pengertian serta pemisahan antara kedua macam peristiwa ini ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat. Kemudian daripada itu, pada bagian keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masing bagian pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang pertama, bagian keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Yang kedua, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. Yang ketiga, negara Indonesia ialah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, ditetapkan dasar kerohanian negara atau dasar filsafat negara Pancasila. Atas dasar sifat-sifat itu, maka dalam hubungannya dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi intisari dalam arti yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam penjelasan resmi pembukaan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 yang hampir keseluruhannya mengenai bagian atau alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sebagaimana pada pidato yang disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 15 Juni 1945 di depan rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehingga terdapat beberapa kesimpulan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kedudukannya lebih tinggi daripada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi. Pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konstitusi. Jadi merupakan sumber hukum dasar negara. Dan yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini berbunyi sebagai berikut. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan, artinya negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perorangan. Dan negara menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Artinya, negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan negara memberikan hak dan kewajibannya yang sama kepada segenap rakyat untuk ikut serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Artinya, negara berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, yang pertama, negara wajib memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing berdasarkan agama yang diakui sah oleh negara. Yang kedua, negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Keempat pokok pikiran ini sesungguhnya adalah merupakan pancaran dari Pancasila, sehingga seluruh pokok pikiran itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea keempat, sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Oleh karena itu, justru dalam pembukaan itulah secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Maka dari itu, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila adalah bersifat timbal balik sebagai berikut. Yang pertama, hubungan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, dan politik, akan tetapi merupakan perpaduan dari asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Staats Fundamental Norm.
Yang ketiga, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tapi Pancasila adalah sebagai sumbernya. Yang keempat, bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah, dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai substansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan, sehingga baik rumusan maupun yuridiksinya sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, maka apabila ada perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut, maka sama halnya dengan mengubah secara tidak sah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hubungan secara material. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila, selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, juga mempunyai hubungan secara material sebagai berikut. Bila ditinjau dari segi proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan filsafat negara Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, dan tertib hukum Indonesia adalah bersumberkan pada Pancasila. Dengan kata lain, bahwa Pancasila adalah sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti pula secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang meliputi sumber nilai, sumber materi, bentuk, dan sifat. Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau intisari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Demikian pembahasan mengenai nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Kita cukupkan dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.